Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Warasatul Anbiya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah, pada saat ini kita dapat kembali melanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dan sehubungan masih ada aturan PPKM dan bahkan mulai hari ini diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus, maka kajian ini sementara kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat ibu-ibu semuanya di dalam bertolabul ilmi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih membahas bab 14, babul iktisadi fi ta'ah, bab tentang sederhana di dalam taat, sederhana di dalam taat atau sederhana di dalam beribadah, agar kita dapat melaksanakan seluruh ibadah dengan istiqomah. Dan pada saat ini kita memasuki hadis nomor 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Muhammad ibn Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis bersumber dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai. Abdullah bin Amr ini nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim As-Sahmi, dan ayahnya termasuk salah satu dari tokoh sahabat terkemuka. Ibunya bernama Raitoh binti Hajaz bin Munabih As-Sahmiyah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Amr ini nama aslinya Al-As, yaitu menggunakan nama kakeknya. Itu tradisi Arab seperti itu. Jadi kakek dijadikan nama cucu, atau kadang nama bapak dijadikan nama anak. Jadi namanya Al-As asalnya. Tapi kemudian setelah beliau masuk Islam, maka namanya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Kenapa? Karena Al-As itu memiliki makna yang kurang baik. Al-As itu artinya orang yang suka bermaksiat. Nabi tidak ingin mendengar nama-nama buruk, karena nama itu di samping sebagai ciri al-alamah, juga nama itu sebagai atau nama itu mencerminkan harapan. Nama itu mengandung doa. Makanya saat Nabi tiba di Madinah, saat itu juga Nabi merubah nama Yasrib menjadi Madinah, karena Yasrib itu dipandang nama yang kurang baik. Nah, Abdullah bin Amr ini memiliki 3 julukan, lakob. Kadang disebut Abu Muhammad, Bapak Muhammad. Kadang disebut Abu Abdurrahman, dan kadang juga disebut Abu Nasir.
Abu Nusair, bukan Abu Nasir. Nah, beliau masuk Islam lebih awal sebelum ayahnya, dan pada tahun ke-7 Hijriah beliau berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan menurut sejarah bahwa Abdullah bin Amr ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan izin dari Nabi untuk mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu kepada secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencatat hadis karena Al-Quran masih terus turun. Jadi khawatir nanti kalau hadis dicatat, Al-Quran dicatat, khawatir terjadi percampuran antara Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran masih terus turun. Maka kata Nabi, jangan engkau menulis dariku kecuali Al-Quran saja. Karena khawatir ada percampuran. Tetapi kepada salah seorang sahabat bernama Amr bin As ini, Nabi mengizinkan, silahkan. Abdullah bin Amr diizinkan untuk mencatat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abdullah bin Amr ini memiliki catatan hadis yang lebih banyak daripada yang lainnya. Kita tahu bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis. Tetapi terhadap Abdullah bin Amr, Abu Hurairah sendiri menyanjung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam bab Kitabul Ilmi, Abu Hurairah menyatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aksara hadisan anhu minni illa makana min Abdullah ibni Amrin fa innahu yaktubu wala aktub." Kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat-sahabat Nabi seorang pun yang paling banyak hadisnya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada aku. Jadi Abu Hurairah itu terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi, kecuali apa yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Abdullah bin Amr memiliki lebih banyak hadis dari Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktubu. Karena Abdullah bin Amr ini menulis, diizinkan menulis. Wala aktubu, sementara aku tidak menulis. Jadi Abu Hurairah itu mengandalkan hafalannya, mengandalkan otaknya. Sedangkan Amr bin As di samping hafalan juga memiliki catatan, memiliki tulisan khusus. Dan kita mengenali karya Abdullah bin Amr bin As itu, ada sebuah buku yang disebut dengan As-Sahifah As-Sadiqah. As-Sahifah As-Sadiqah artinya lembaran-lembaran yang benar, yang dijamin kebenarannya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sahifah As-Sadiqah itu hadis-hadis yang langsung diterima oleh beliau dari Nabi secara 4 mata. Maka buku ini diberi nama dengan As-Sahifah As-Sadiqah. Inilah menurut para ulama aqdamu kitabin fil hadisin Nabi sallallahu fil hadisin nabawi atau fil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab hadis pertama tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As ini juga dipercaya oleh Nabi, oleh para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin perang. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As itu dipercaya untuk memimpin wilayah Palestina. Kemudian melihat keberhasilan Abdullah bin Amr, Umar bin Khattab lalu memerintahkan untuk berangkat ke Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi dan membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Dan tentu saja pada saat itu
Abdullah bin Amr bin As sangat gembira menyambut perintah itu. Dan berangkatlah Abdullah bin Amr bin As dari Palestina menuju Mesir dengan membawa 4.000 orang pasukan. Nah, pada saat itu Amirul Mukminin terus memantau perkembangan pasukan ini, baik pasukan Abdullah bin Amr bin As maupun pasukan Romawi yang ada di Mesir. Dan semakin menggali informasi tentang kekuatan dan kehebatan serta jumlah tentara-tentara Romawi yang menjajah Mesir saat itu, Umar bin Khattab sempat khawatir akan pasukan Abdullah bin Amr bin As, khawatir tidak bisa mengalahkan pasukan Romawi. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abdullah bin Amr yang isinya, kata Umar, "Idza balagot karisalati qabla dukhulika Misra farji." Apabila suratku ini sampai kepadamu sebelum kamu memasuki negeri Mesir, maka pulang kembali. Jangan jadi masuk ke negeri Mesir. Karena khawatir pasukan kaum muslimin kalah, tidak dapat menaklukkan pasukan Romawi. Tetapi wa illa fasir ala barakatillah. Tapi jika tidak, atau jika kamu sudah memasuki negara Mesir, maka lanjutkan perjalananmu dengan keberkahan Allah. Nah, sehingga akhirnya surat tersebut sampai di tangan Abdullah bin Amr, dan kala itu sudah memasuki wilayah yang disebut dengan Arish, yaitu pinggiran Mesir. Nah, Amr bertanya pada saat itu ke pasukannya, apakah kita ini sudah memasuki Mesir? Atau kita masih berada di wilayah Palestina? Kata pasukannya, sekarang kita sudah berada di Mesir. Lalu kata Amr, jika demikian, lanjutkan perjalanan kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin. Maka dengan pertolongan Allah, dengan keberanian dan kehebatan Abdullah bin Amr bin As mengatur siasat, maka Abdullah bin Amr bin As beserta 4.000 pasukannya itu dapat mengalahkan kekuatan Romawi yang menjajah Mesir. Dan saat itu Abdullah bin Amr bin As juga diangkat menjadi gubernur Mesir dan disambut gembira oleh para penduduk Mesir karena mereka yakin bahwa umat Islam itu adalah umat yang adil dan menginginkan kebebasan dari penjajahan bangsa Romawi. Dan pada saat itu Amr bin As menyampaikan kepada penduduk Mesir, wahai para penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam. Dan Nabi pernah bersabda, idza fatahtum Misra fastausu bil qibti khairan. Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang Qibti, orang Mesir asli. Fa inna lahumuz zimmah wa rahiman. Karena mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kasih sayang. Nah, selama masa-masa kepemimpinan Mesir, Amr itu sangat dicintai oleh rakyatnya dalam memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Bahkan pada masa kekuasaannya, Mesir mengalami kemajuan pembangunan, diantaranya perencanaan pembangunan kota Pustat yang sekarang disebut dengan kota Kairo. Dan beliau wafat pada tahun ke-65 Hijriah di Mesir pada usia yang ke-72 tahun. Bahkan diyakini oleh sebagian masyarakat Mesir bahwa kuburannya juga ada di sana. Ini kuburan yang diyakini oleh orang-orang Mesir bahwa inilah kuburannya Abdullah bin Amr bin As. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, Allah lah yang lebih tahu apakah ini benar kuburan Amr bin As atau bukan. Kemudian
Amr bin As juga membangun sebuah masjid, dan ini adalah masjid yang pertama dibangun di benua Afrika pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi, dan masjid ini diberi nama dengan Masjid Abdullah bin Amr bin As. Dan ini adalah masjid pertama yang dibangun di benua Afrika. Ini juga sekolah agama pertama yang berdiri di Mesir. Pada asalnya mereka belajar itu di masjid. Kemudian masjid ini juga diperbaiki, direnovasi dan diperluas oleh para penguasa-penguasa Mesir. Sekarang masjid ini sudah cukup luas dan besar. Nah, itulah Masjid Abdullah bin Amr bin As yang berada di Kairo, yang dibangun pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi sebagai masjid pertama yang dibangun di benua Afrika. Nah, kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, Ukhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberi kabar, anni aqulu, bahwa aku berkata, wallahi, demi Allah, la asumannan naharo, sungguh benar-benar aku akan saum sepanjang hari, setiap hari, tidak akan buka-buka. Wala aku manna al-laila, dan aku benar-benar akan saum sepanjang malam, nggak akan tidur. Ma'istu, selama aku hidup. Jadi terus-terusan sholat, terus-terusan saum selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal ladzi taqulu dzalik, kamukah yang mengatakan begitu? Faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi, qad qultuhu, betul, sungguh aku yang mengatakannya. Bi abi, demi ayahku, anta, demi anda, demi engkau ya Rasul, wa ummi, dan demi ibuku ya Rasulullah. Nah, ini tentu maknanya bukan sumpah demi bapak, demi Rasul, dan demi ibu ya. Karena kita tidak boleh bersumpah dengan mengatasnamakan makhluk Allah. Kecuali Allah. Kalau Allah dipersilahkan, kalau Allah bebas saja, karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya. Misalnya Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Bagi Allah tidak ada masalah, dan sumpah itu juga berisi penekanan agar manusia itu memperhatikan makhluk-makhluk tersebut untuk diambil pelajaran dan untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi kalau kita bersumpah dengan mengatasnamakan makhluk-makhluk Allah, itu hukumnya haram, karena itu sudah termasuk musyrik. Nah, di sini tentu bukan bermaksud sumpah ini sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya, kepada Nabi, dan kepada ibunya. Dan ini merupakan tradisi di kalangan bangsa Arab. Qala, kata Nabi, fa innaka la tastati'u dzalik, kamu nggak akan mampu saum terus-terusan. Maka fasum wa aftir, saumlah, kemudian ada waktu untuk berbuka juga. Wanam wakum, tidurlah kamu dan bangunlah untuk sholat malam. Jangan menghabiskan sepanjang malam untuk sholat. Wasum minasyahri salasata ayyamin, saumlah dari 1 bulan itu 3 hari. Ini yang disebut ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Fa innal hasanata bi asyi amsalihha, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Nah, inilah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Diberi usia yang pendek, tapi diberi pahala yang banyak. Tujuannya apa? Supaya
mengejar atau paling tidak seimbang perolehan pahalanya dengan umat-umat sebelum kita. Karena umat sebelum kita itu oleh Allah diberi usia yang panjang-panjang. Kita cuman paling panjang 60, 70, 80. Sementara umat-umat sebelum kita ratusan tahun. Maka dengan Rahman Rahim Allah, walaupun usia kita pendek, ibadah kita sudah disederhanakan, diringankan, tapi pahalanya dilipat gandakan. Ini merupakan luasnya rahmat Allah kepada kita semua yang harus kita syukuri. Kata Nabi, wadhalika mislu siyami dahri, dan itulah pahalanya sama dengan saum 1 tahun. Karena kalau setiap bulan 3 hari saum, 1 hari sama dengan 10, 3 hari sama dengan 30, 1 bulan. Tiap bulan saum, berarti sama dengan saum 1 tahun. Begitu logika matematisnya. Aku menjawab, kata Abdullah bin Amr, fa ini atiku afdhala min dalik. Ya Rasul, saya kuat lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau kamu kuat, saum sehari, buka 2 hari. Saum sehari, buka 2 hari. Aku menjawab, fa ini utiku afdhala min dalik. Ya Rasulullah, saya kuat lebih banyak dari itu. Qala, lebih utama dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kata Nabi, kalau begitu saum sehari, buka sehari. Saum sehari, buka sehari. Saum sehari, buka sehari. Fadhalika siyamu Daud sallallahu alaihi wasallam. Itulah saumnya Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'dalu siyam, dan itu adalah saum yang a'dal, yang sedang-sedang. Saum yang sedang, yaitu saumnya Nabi Daud alaihissalam. Tidak saum setiap hari sepanjang tahun, tapi sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari berbuka. Nah, hadis ini disampaikan dalam berbagai riwayat. Di antaranya riwayat yang kedua, wa fi riwayatin, pada riwayat kedua, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumal lail. Bukankah aku sudah diberi kabar bahwa kamu saum setiap hari dan sholat sepanjang malam? Kata Abdullah bin Amr, qultu bala, benar ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, fala taf'al, kamu jangan melakukan itu. Sum wa aftir, saumlah dan bukalah. Wa nam wakum, tidur dan bangunlah sholat malam. Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena jasadmu punya hak. Jasad kita punya hak untuk beristirahat. Wa inna li ainika alaika haqqan, matamu, kedua matamu punya hak untuk diistirahatkan, untuk merem, untuk tidur. Wali zaujika alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Wali zaurika haqqan, ada tamu yang datang, punya hak untuk dimuliakan. Kalau makan ditemani makannya, kalau minum ditemani minumnya, agar si tamu itu merasa nyaman dan bahagia. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin salasata ayamin, dan cukup bagimu saum setiap hari, saum setiap bulan itu 3 hari saja. Fa innalaka bikulli hasanatin asyru amsalihha, karena bagimu setiap satu kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat kebaikan. Fa inna zalika siyamud dahri, dan sesungguhnya itulah sama dengan saum 1 tahun. Kemudian kata Abdullah bin Amr, fasyadadtu, maka aku mengeraskan, fashuddida alayya, maka dikeraskanlah padaku. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Dia meminta yang lebih keras lagi, yang lebih berat lagi. Saya kuat lebih dari itu. Qala sum siyama nabiyillah Daud alaihissalam, saumlah seperti saum Nabi Allah, yaitu Nabi Daud alaihissalam, wala tazid alaih, dan kamu jangan menambah di atas itu. Qultu, aku menjawab, wa makana siyamu Daud, bagaimana saum Daud itu keadaannya? Qala, kata Nabi, nisfud dahri, saum Daud itu adalah saum setengah tahun, bukan saum sepanjang tahun.
Fakana Abdullah yaqulu ba'da makabiro, maka Abdullah bin Amr bin As baru kemudian sadar, baru kemudian menyadari apa yang disarankan oleh Nabi setelah dia tua, dan ternyata fisiknya menurun. Fisiknya menurun menjadi sangat lemah dan tidak dapat lagi menjalankan ibadah seperti di saat muda. Kata Abdullah bin Amr bin As setelah tuanya, ya laitani, aduh celaka aku. Qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dulu aku mengambil rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud arahan Nabi itu bukan berarti melarang kepada Abdullah bin Amr bin As melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tapi Nabi ingin ibadah itu tetap dijalankan sepanjang hayatnya tanpa ada kekurangan. Sehingga apabila kita menyederhanakan dalam ibadah, fisik kita tetap kuat dan kita tetap bisa beribadah dengan sempurna sampai hari tua. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha wa in qala. Ibadah yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan secara dawam, secara kontinu, wa in qalla, walaupun ibadah itu sedikit. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailah. Bukankah aku juga sudah mendapatkan kabar bahwa kamu saum setiap sepanjang tahun dan membaca Quran setiap malam. Jadi ternyata kehebatan Abdullah bin Amr bin As itu bukan hanya kehebatan fisik, kehebatan politik, kehebatan di dalam memimpin, juga dia hebat sekali dalam ibadahnya. Membaca Quran setiap malam. Kata Abdullah bin Amr, faqultu bala, ya betul ya Rasul. Walam urid bidzalika illal khair, dan aku tidak mengharapkan semua itu kecuali mengharapkan kebaikan. Qala, kata Nabi, ya betul. Tapi fasum sauma nabiyillah Daud, saumlah kamu seperti saumnya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas, karena sesungguhnya Nabi Daud itu adalah orang yang paling taat beribadah, manusia yang paling taat dalam beribadah. Maka waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, tamatkan Al-Quran sebulan sekali. Qultu ya Nabi Allah, ini atiku afdala min dalik, saya kuat lebih dari itu. Qala faqra fi kulli ishrin, kalau begitu bacalah Quran, tamatkan setiap 20 hari sekali. 20 hari tamat, 20 hari tamat. Qultu ya Nabi Allah, ini atiku afdala min zalik, saya lebih mampu, saya mampu untuk melakukan lebih dari itu. Lalu kata Nabi, faqra'hu fi kulli ashrin, kalau begitu tamatkan setiap 10 hari sekali. Qultu ya Nabi Allah, ini atiku afdala min zalik, saya kuat lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli sab'in, tamatkan Quran itu 7 hari sekali, wala tazid ala zalik, tapi jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari 7 hari sekali, tentu saja di samping berat juga akan meninggalkan hak-hak yang lainnya. Pekerjaan-pekerjaan lain tidak terlaksana, tidak teramalkan. Maka fasyadadtu fasyuddida alaya, aku meminta mengeraskan ibadah dan dikeraskan lagi padaku. Wa qala li nabi innaka la tadri, jadi dia minta keras lagi, Nabi lebih keras lagi mengingatkan. Kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur, karena kamu tidak tahu apakah umurmu panjang atau tidak. Kalau umurmu pendek dalam keadaan muda, ya, tapi ketika umurmu sudah semakin tua, apakah kamu masih akan mampu melakukan ibadah yang seberat ini? Qala, kata Abdullah bin Amr, fasirtu ilal ladzi qala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah terjadi apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata usiaku makin tua. Aku diberi umur panjang, kata Abdullah bin Amr bin As. Falama kabirtu, dan setelah aku tua, fisikku menurun akibat memaksakan di dalam beribadah di saat muda, saum terus-terusan.
wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah aku mulai tersadar, aku menginginkan untuk mengambil rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maksud yang disampaikan oleh Nabi, sekali lagi bukan melarang beribadah, tapi khawatir badan kita rusak sebelum waktunya kalau kita terlalu memaksakan di dalam beribadah. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat, kenapa Nabi melarang saum setiap hari, salat sepanjang malam terus-terusan? Wa inna liwaladika alaika haqqan, karena kata Nabi, anakmu juga punya hak. Jadi anak-anak kita juga punya hak untuk bermain dengan kita, untuk bersenda gurau dengan kita, bahkan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, arahan dari kita. Kalau kita menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, tentu di dalam beribadah jangan mau ibadah sendiri, tapi ajak juga anak-anak. Dan setelah itu beri juga mereka kesempatan untuk istirahat, untuk bermain. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat, la soma man somal abada, la soma man somal abada salasan. Dalam salah satu riwayat dikatakan tidak dibenarkan seorang yang berpuasa terus-terusan sepanjang tahun. Ini disabdakan oleh beliau sampai 3 kali. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat, ahabus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud. Bahwa saum yang amat dicintai oleh Allah adalah saumnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud juga. Bagaimana salat Nabi Daud? Nah, dalam hadis ini dijelaskan, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Salat Nabi Daud itu adalah kana yanamu nisfal lail, dia tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, lalu bangun untuk salat di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, lalu kemudian beliau tidur lagi di 1/6 malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan dia juga saum sehari, buka sehari. Wala yafiru illa laqa, dan ia tidak akan lari jika berhadapan dengan musuhnya. Nah, inilah karakteristik seorang yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, bahwa kita jangan mencari musuh, tapi bila bertemu musuh jangan berlari. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan seperti itu? Tentu saja kita harus membina diri kita. Bukan hanya membina ruhaniyah, tapi membina jasadiah kita agar semakin kuat. Ruhaniyah kuat, jasadiah kuat, sehingga beribadah kepada Allah semangat, dihadapkan pada kezoliman-kezoliman pun kita siap untuk memberantasnya. Kemudian wa fi riwayatin qala, satu lagi dalam salah satu riwayat, qala, ia berkata, ankahani abi imro'atan data hasabin, telah menikahkanku ayahku kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan. Wa kana yata'ahadu kunnatahu, dan adalah ia mengikat janji, berjanji dengan menantunya itu, membuat perjanjian, yaitu dengan istri anaknya. Fayas aluha an ba'liha, lalu kemudian bertanya tentang keadaan suaminya, bagaimana suaminya memperlakukan istrinya. Fataqulu lahu, kemudian menantunya itu menyampaikan, ni'mar rajulu min rajulin, laki-laki itu, bahwa anakmu itu adalah lelaki terbaik dibanding dengan laki-laki yang lainnya, laki-laki paling baik. Kenapa? Lam yato lana firasyan, dia tidak pernah menginjak tempat tidur kami. Walam yuftash lana kanafan, dan dia tidak pernah membuka tirai kami. Mundu atainahu, ketika kami mendatanginya. Nah, ini kinayatun anil jima. Artinya si suaminya ini tidak pernah tidur bareng dengan istrinya,
tidak pernah mencampuri istrinya setiap malam beribadah. Baca Al-Quran, sholat malam, baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran, sholat. Sampai tidak pernah tidur dengan istrinya. Nah ini kinayah, dan kita memang dianjurkan ketika berbicara hal-hal yang sangat sensitif, yaitu pekerjaan khusus suami istri itu menggunakan bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Falamma tala zalika alaihi, setelah waktu berlalu lama, zakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dilaporkan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi, alqini bihi, pertemukan aku dengan suamimu. Falaqituhu ba'da zalik, lalu aku bertemu setelah itu. Faqala kaifa tasumu, bagaimana kamu melaksanakan saum? Qultu, aku berkata, kulla yaumin ya Rasul, aku saum tiap hari. Qala wa kaifa takhtimu, bagaimana kamu menghatamkan Quran? Qultu kulla lailah, saya hatamkan Quran setiap malam. Wah, luar biasa ini. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini, oleh Nabi SAW diluruskan bahwa jangan seperti itu, jangan memberat-beratkan diri dalam beribadah, karena diri kita punya hak, mata kita juga punya hak, istri kita punya hak, anak kita punya hak, tamu-tamu kita juga punya hak. Maka sederhanakanlah dalam ibadah agar kita tetap istiqomah dapat melaksanakan ibadah itu dengan baik. Seluruh ibadah dapat kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Jadi niat yang baik harus disertai dengan kaifiat yang benar. Kaifiat yang benar di dalam beribadah tentu saja harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali inilah ulasan pembahasan yang dapat saya sampaikan dari hadis nomor 150. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis nomor 151. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.